Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang telah mengutip ucapan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dari kitab Futuhatil Makkiyah bahwa segala amalan itu daripada Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala menyandarkan semua amalan dan perbuatan itu kepada kita manusia karena keadaan kita sebagai tempat menanggung siksa dan pahala. Padahal perbuatan itu Allah Ta'ala yang memilikinya pada hakikatnya. Sewaktu terhenti di dalam hijab, kita menyangka semua amalan kita dan perbuatan kita terbit daripada diri kita sendiri. Allah Ta'ala menyandarkan amalan dan perbuatan itu kepada kita sekedar dakwaan kita berbuat demikian karena Allah Ta'ala ingin mencoba kita. Apabila kita dapat masuk hadrat ihsan dan hijab kita akan terbuka, niscaya kita dapat melihat segala amalan itu terbit daripada Allah Ta'ala, bukan kita yang mengamalkan semua amalan dan perbuatan itu. Apabila kita sampai kepada musyahadah, pasti kita merasa takut terlanjur akan apa yang telah ditetapkan Allah terhadap perbuatannya kepada kita. Hal ini demikian karena setengah adab itu disandarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan sesuatu kepada kita, termasuk pengetahuan kita terhadap sesuatu, ilmu, karena menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apa-apa kebaikan yang engkau peroleh adalah terbit daripada Allah Ta'ala, dan apa-apa kejahatan yang menimpamu adalah disebabkan daripada dirimu sendiri. Surah An-Nisa ayat 79. Kemudian berkata Syekh Al-Alamah Maulana Syekh Yusuf Abu Zarratil Masri ketika bertadarus di dalam Masjidil Haram, beliau berkata, tidak harus mengatakan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam ta'lim. Kemudian berkata Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang diambil daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagian daripada semua doa iftitah, di antaranya yang artinya, kejahatan itu bukanlah daripada engkau, tetapi oleh sebab adab, maka tidak wajar disandarkan kepada Allah Ta'ala akan sesuatu yang menghinakannya. Misalnya, tidak harus kita mengatakan Allah Ta'ala menjadikan anjing dan babi, walaupun dia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Tetapi karena adab, jadi setiap perbuatan yang disandarkan kepada kita adalah karena menghikayatkan firman Allah Ta'ala. Kemudian bertanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kepada syekhnya Sayyidi Alal Khiwas radhiyallahu an, apakah hakikat usaha yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'ri itu? Maka dijawab oleh Syekh Sayyidi, hakikat usaha itu tertakluk kepada iradat mungkin dengan melakukan apa yang juga perbuatan bersamanya. Maka barulah takdir ilahi diperoleh ketika tertakluk iradat itu. Mereka menamakannya usaha mungkin yang bermaksud mengusahakan manfaat melalui usaha mungkin setelah berkehendak kepada takdir ilahi. Kemudian berkata lagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku telah mendengar Syekh Saidi berkata, antaranya wajib hamba itu mengetahui bahwa makhluk itu tidak memberi bekas dalam membuat sesuatu, cuma terjadi padanya hukum saja. Oleh karena itu, pahamilah baik-baik karena kebanyakan manusia tidak dapat membedakan antara hukum dan asar atau bekas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila hak Ta'ala menghendaki mengadakan gerak atau tujuan sesuatu pekerjaan,
yang tidak sah kewujudannya, melainkan kehendak hak Allah Ta'ala sendiri. Hal ini demikian karena mustahil gerak itu berdiri dengan sendirinya, karena tidak ia memerlukan suatu tempat sandaran, yaitu hamba yang menzahirkan sesuatu pekerjaan yang terjadi, pekerjaan yang tidak berdiri dengan sendirinya. Oleh karena itu, hambalah yang dihukum mengadakan mungkin ini, padahal tidak sekali-kali hamba memberi bekas. Pahamilah dengan teliti, sesungguhnya ini terlalu seni dan tahqiq. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani lagi berkata, aku telah mendengar saudaraku Syekh Apaluddin rahimahullah berkata, tidak sekali-kali mungkin itu mempunyai kudrat, cuma ia menerima bekas ilahi, karena sifat kudrat itu merupakan sifat ketuhanan yang berkeadaan berkuasa. Oleh karena itu, mengisbatkan sifat kudrat pada mungkin hanyalah dakwaan tanpa dalil. Pendapat Afaluddin dan Asy'ariyah adalah sama, yaitu mengisbatkan perbuatan hamba itu dan menafikannya perbuatannya. Kemudian beliau Abdul Wahab Sya'rani menyebut ucapan Syekh Muhyiddin Arabi pada kitab Futuhatil Makiyah lagi, mengisbatkan sifat kudrat pada mungkin berarti menafikan fi'il pelaku merupakan sebagian daripada masalah yang rumit karena membawa kepada keadaan fi'il atau perbuatan. Allah Ta'ala tidak akan membukakan masalah ini kepada Syekh Muhyiddin radhiyallahu an yang telah berkata, sehingga hilang kesamaranku katanya, yaitu hal keadaannya adalah fi'il dan bukannya fa'il, kecuali pada suatu malam ketika aku menulis tentang ini. Begitu sukar aku hendak menguraikan antara usaha yang dikatakan oleh golongan ahli sunnah dan antara khalaq yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah. Dengan kurniaan taufik Allah Ta'ala kepadaku, Dia telah membukakan pandanganku terhadap mula-mula kejadian makhluk yang tidak mendahuluinya, karena tidak ada sesuatu pun pada ketika itu melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, bagiku ada dalam sirku, maka tiliklah, karena di situ ada mula-mula kejadian makhluk. Adakah tugas ini mewarisi kesamaran dan keheranan? Maka sembahku tidak ya Rob. Firman Allah Ta'ala lagi, aku pun begitu juga seperti mana yang Anda lihat terhadap sesuatu yang baharu. Tidak ada seorang pun yang memberi bekas, dan tiada sesuatu makhluk pun yang wujud. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tanpa sebab. Oleh karena itu, adalah menjadi urusanku sendiri. Aku menciptakan tiupan roh, sehingga tercipta seekor burung pada diri Nabi Isa alaihissalam. Maka sembahku, ya Rob, apabila berlaku keadaan demikian, sahlah bahwa Engkaulah yang mengucapkan perkataan, lakukan dan jangan lakukan. Maka firman Allah Ta'ala padaku, apabila aku perlihatkan sesuatu ilmuku padamu, biasakanlah dirimu beradab, karena hadrat tidak menerima orang yang terlalu sangat meniadakan perbuatan Tuhan. Sesuai dengan firman Allah, Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa-apa yang diperbuatnya, sedang merekalah yang ditanyainya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.